Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman dari Gadget Trend, dan kali ini saya ingin mengulas tentang Samsung Galaxy Buds 2. Galaxy Buds 2 ini harganya paling murah di antara seluruh seri Galaxy Buds lainnya, yaitu hanya Rp1.699.000 saja. Walau harganya paling murah, bukan berarti kualitasnya lebih jelek loh. Sebaliknya, Galaxy Buds 2 bisa dibilang adalah Galaxy Buds terbaik dari Samsung, walau fiturnya tidak sebanyak Galaxy Buds Pro. Galaxy Buds 2 bisa dibilang adalah versi lebih kalem dari Galaxy Buds Pro. Terlihat sederhana dan tidak mencolok. Casing keduanya malah terlihat sangat mirip dengan posisi slot USB-C dan lampu indikator baterai yang persis sama. Varian warna yang saya gunakan adalah olive, yang mana adalah varian warna baru dan terlihat menarik. Masing-masing earbud memiliki ukuran yang mungil dan berat yang ringan. Casingnya pun tidak memiliki ukuran yang besar, jadi mudah diletakkan di dalam kantong. Bentuk earbudnya terasa nyaman di telinga saya, bahkan ketika digunakan selama berjam-jam non-stop. Di bagian ujung earbud terdapat tip silikon untuk membantu meredam suara di sekitar, sekaligus menjaga earbudnya agar tidak mudah nyelip. Galaxy Buds 2 memiliki rating IPX2 yang mana berarti tahan keringat dan cipratan air hingga sudut 15 derajat dari earbudnya. Rating itu sebetulnya agak rendah, jadi earbudnya tidak cocok digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan air. Walau harganya relatif agak murah untuk earbud nirkabel buatan Samsung, Galaxy Buds 2 mampu menyajikan kualitas keluaran audio yang memuaskan. Dentuman bassnya terasa, mid-range-nya baik, treble-nya oke, dan detail pada musik pun terdengar cukup jelas. Saya bisa katakan kualitasnya malah lebih baik daripada Galaxy Buds Pro yang notabene lebih mahal. Koneksi Bluetooth-nya juga terbilang tetap stabil ketika earbudnya saya gunakan sambil berjalan-jalan di ruangan yang berbeda dengan handphone yang terkoneksi. Hasil rekaman mikrofon di Galaxy Buds 2 pun sudah cukup bagus untuk penggunaan sehari-hari. Nah, buat cek hasil rekamannya, suara saya sekarang ini adalah hasil rekaman dari Galaxy Buds 2. Untuk dapat memanfaatkan fitur Galaxy Buds 2 secara penuh, perlu diinstal aplikasi Galaxy Wearable di handphone Android. Sayangnya untuk saat ini aplikasi tersebut tidak mendukung pengguna iPhone. Tapi tenang saja, bagi pengguna iPhone masih tetap dapat mengkoneksikan iPhone-nya dengan Galaxy Buds 2 melalui Bluetooth. Hanya saja tidak dapat mengontrol earbudnya lebih dalam sehingga terpaksa menggunakan setelan bawaan. Jika baru pertama kali menggunakan Galaxy Buds 2, ada sebuah fitur menarik yang dapat digunakan, yaitu Fit Test. Dengan fitur ini dapat dicek apakah posisi earbud dan tip silikon yang digunakan sudah pas atau belum. Jika terdeteksi kurang pas, tip silikonnya dapat diganti dengan dua ukuran berbeda lainnya yang sudah disediakan di dalam box penjualannya. Galaxy Buds 2 juga menyediakan fitur Active Noise Cancellation untuk meredam suara di sekitar kita agar musik terdengar lebih jelas lagi. Ketika saya coba, fitur ini cukup dapat meredam suara di sekitar saya. Namun tetap saja untuk suara-suara yang berisik itu masih agak kedengeran di telinga saya. Ada juga mode ambient sound agar kita tetap awas dengan lingkungan sekitar ketika menggunakan Galaxy Buds 2. Ketika fitur ini diaktifkan, Galaxy Buds 2 akan merekam suara di sekitar kita untuk kemudian diperdengarkan langsung ke dalam telinga kita. Fitur ini sangat bermanfaat misalnya ketika kita sedang mendengarkan musik sambil berjalan kaki di jalanan. Seperti generasi sebelumnya, masing-masing earbud dapat diketuk bagian luarnya untuk melakukan aksi tertentu. Satu ketukan untuk menghentikan atau memainkan musik, dua ketukan untuk memainkan musik selanjutnya, dan tiga ketukan untuk memainkan musik sebelumnya. Ada lagi sentuh lalu tahan untuk mengaktifkan fitur tertentu yang sudah kita setel sebelumnya, seperti misalnya mengaktifkan fitur ANC atau ambient sound. Menariknya, kini ada setelan untuk mengaktifkan dan sekaligus mematikan fitur ANC atau ambient sound. Pada Galaxy Buds generasi sebelumnya, jika fitur ANC atau ambient sound diaktifkan secara sentuhan, satu-satunya cara untuk mematikannya adalah dengan menggunakan aplikasi Galaxy Wearable, yang mana ini cukup merepotkan sih. Galaxy Buds 2 juga memiliki fitur menghentikan musik secara otomatis jika earbudnya dilepas dari telinga kita. Sayang, fitur ini sepertinya masih agak bermasalah. Seringkali ketika earbudnya saya copot, musik itu masih jalan sih, jadi nggak otomatis dimatiin. Galaxy Buds 2 memiliki ketahanan baterai yang lumayan tangguh. Saya dapat menggunakan Galaxy Buds 2 untuk memainkan musik secara non-stop selama 5 jam 44 menit dari level baterai 100% ke 10%. Tapi ya jika fitur ANC atau ambient sound diaktifkan, daya tahan baterainya pasti ya bakal berkurang sih. Untuk pengisian baterai dari masing-masing earbud dilakukan dengan cara meletakkan earbudnya ke dalam casing. Perlu waktu sekitar 1 jam untuk mengisi daya baterai kedua earbud dari level 10% ke 100%. Setelah mengisi penuh baterai earbudnya, baterai dalam casing masih tersisa sebanyak 72%. Melihat itu secara teori, casingnya dapat memberikan 4 kali pengisian penuh kedua earbudnya sebelum casingnya sendiri perlu diisi ulang daya baterainya menggunakan kabel USB-C atau secara nirkabel. Secara keseluruhan, saya bisa bilang Galaxy Buds 2 adalah earbud nirkabel terbaik dari Samsung, walaupun fiturnya tidak selengkap Galaxy Buds Pro. Ini karena harganya yang lebih murah dibandingkan Galaxy Buds generasi sebelumnya, namun dibarengi dengan kualitas keluaran audio yang patut diacungi jempol. Dua hal yang menjadi kekurangan Galaxy Buds 2 adalah saat ini earbudnya kurang cocok untuk pengguna iPhone, dan rating ketahanan airnya itu kurang tangguh. Oke, terima kasih sudah menonton video ulasan ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.